Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fabian Rizik dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Saya di sini ingin berpendapat tentang adanya wacana kembalinya amandemen UUD 1945. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, apa sih itu amandemen UUD 1945? Amandemen UUD 1945 adalah suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap UUD, atau bisa dikatakan hanya melengkapi dan juga memperbaiki beberapa rincian dari UUD yang asli. Lalu sejarah awal amandemen 1945. Undang-undang itu disahkan pada 18 Agustus 1945. Undang-undang mengalami pasang surut dalam pelaksanaan dan belum sepenuhnya dilaksanakan karena Indonesia di tahun tersebut baru saja merdeka dan fokus pada pemerintahan yang baru terbentuk untuk mempertahankan kemerdekaan. Lalu pada tahun 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi tentang memperlakukan kembali Undang-Undang 1945. Namun Undang-Undang 1945 itu belum mengatur batasan kekuasaan presiden. Nah, akhirnya produk konstitusi ini menjadi alat legitimasi kekuasaan. Pada era Soekarno sempat muncul usulan untuk menjadikannya presiden seumur hidup. Nah, akan tetapi Soekarno menolak atau tidak setuju dengan usulan tersebut karena ada konteks batasan kekuasaan pada pasal 7 Undang-Undang 1945 yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Lalu semuanya berubah pada saat kekuasaan Soeharto berakhir di tahun 1998 dan dimulailah era amandemen UUD 1945. Perubahan pertama yang paling signifikan itu pada pasal 7 yang berisi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali jabatan. Lalu yang kedua itu perubahan yang paling signifikan yaitu syarat-syarat kewarganegaraan dan perluasan HAM dari 3 poin menjadi 13 poin. Perubahan ketiga yang paling signifikan yaitu terkait pilpres. Misalnya menyebutkan bahwa presiden dan wapres dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden adalah orang asli Indonesia yang pertama, dan yang kedua cawapres dan capres sudah WNI sejak lahir. Lalu perubahan yang keempat yang paling signifikan itu terkait kasus status MPR serta hak presiden membentuk Dewan Pertimbangan. Lalu saya di sini berpendapat pro terhadap kembalinya wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa poin yang menurut saya pro terhadap hal tersebut. Poin pertama, saya pada arah pembangunan nasional GBHN menilai tanpa GBHN pembangunan tidak berkesinambungan karena setiap presiden punya visi sendiri. Kembali ke sistem lama dengan GBHN dianggap membuat arah pembangunan lebih jelas dan terencana jangka panjang. Lalu yang kedua, peran MPR. Nah, ingin MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penentu arah negara, menjaga stabilitas dan keharmonisan antar lembaga. Lalu yang ketiga, demokrasi representasi rakyat. Menilai sistem politik sekarang terlalu liberal, mahal, dan memunculkan politik uang. Itu yang sangat sering terjadi di era sekarang.
banyak politik yang menggunakan uang agar dia menang dalam hal tersebut. Dengan kembali ke sistem musyawarah seperti dulu, politik bisa beretika dan gotong royong. Lalu yang keempat, stabilitas pemerintah. Kita menggunakan sistem yang lama dianggap lebih stabil karena presiden tidak mudah dijatuhkan dalam memiliki garis kebijakan nasional yang konsisten. Lalu yang kelima, nilai dasar dan jati diri bangsa. Di sini amandemen reformasi dinilai terlalu meniru model barat dan meninggalkan prinsip demokrasi Pancasila yang khas Indonesia gitu. Jadi kayak kalau era sekarang tuh terlalu mengikuti modernisasi terhadap model-model barat. Nah, dengan kembalinya ini, nilai gotong royong dan musyawarah dapat didepankan. Lalu yang keenam, kelembagaan negara. Amandemen dianggap melahirkan banyak lembaga baru yang tumpang tindih, yaitu ada MK, KY, DPD, dan KPK, sehingga sistem menjadi rumit. Kembali bisa menyederhanakan struktur. Lalu yang ketujuh, kedaulatan rakyat. Kembali ke sistem lama berarti menempatkan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya lembaga perwakilan politik. Lalu yang terakhir, tujuan politik jangka pendek itu menjadi langkah korektif untuk memperbaiki sistem. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.